Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya mengenai PPH unifikasi, Anda sudah melihat bagaimana kriteria, tata cara pemotongannya, serta apa saja yang dimasukin dalam kode atau objek transaksi PPH unifikasi, serta bagaimana langkah-langkahnya ketika Anda ingin melakukan pemotongan ataupun pemungutan PPH unifikasi. Pada video sebelumnya tentunya Anda juga sudah melihat bagaimana ketika kita ada transaksi, kita melakukan pengeditan, pembatalan, ataupun penambahan terkait dengan PPH unifikasi. Kali ini kita akan melihat bagaimana tampilan bukti pemotongan atau pemungutan PPH unifikasi yang berformat standar secara elektronik untuk PPH pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23. Nah, kita lihat di sini untuk satu persatu ya. PPH pasal 15, 4 ayat 2, pasal 22 dan pasal 23. Tentunya di sini format standar sesuai dokumen elektronik PPH unifikasi akan memuat beberapa informasi. Yang pertama adalah nomor bukti potong atau pungut unifikasi yang berformat standar. Tentunya akan ada nomor kode dokumen dan kode seri serta nomor serinya. Oke, di sini dokumen yang pertama adalah dokumen yang berbentuk formulir berkas dan yang kedua berbentuk dokumen elektronik. Karena kita menggunakan dokumen elektronik, tentunya kita akan lihat ada kode dokumen, kode nomor seri dan nomor serinya. Jadi di sini pastinya ketika Anda melihat tampilan yang di sini nih, ya, di sini akan ada yang pertama kali adalah nomor bukti potong PPH unifikasi, ya. Kita melakukan pemotongan atau pemungutan unifikasi. Kemudian yang kedua, di sini kita akan melihat jenis pemotongan atau pemungutan PPH-nya. Selain itu, identitas pihak yang dipotong atau dipungut nama dan NPWP atau NIK atau juga Tax Identification Number untuk WP luar negeri. Selain itu, kita akan melihat masa pajak dan tahun pajak, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Jadi semua transaksi harus mengacu ke dasar pengenaan pajaknya ketika kita menghitung berapa yang akan kita lakukan pemotongan berdasarkan tarif sesuai dengan pasal-pasalnya. Selain itu, PPH yang dipotong atau dipungut atau ditanggung pemerintah. Jadi ketika kita melakukan pemotongan atau kita melakukan pemungutan, transaksi ini ada juga yang ditanggung dengan pemerintah, ya. Selain itu, dokumen sebagai dasar potong atau pungut PPH, kita harus memasukkan informasinya. Nah, dasarnya apa? Biasanya kalau ada nomor invoice, surat perjanjian, nomor faktur pajaknya, kita bisa menyampaikan di sini nomor dokumennya dan nama dokumennya. Terkait dengan penanggalannya, transaksi tersebut dilakukannya kapan? Selain itu, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan yang ditandatangani oleh wajib pajak. Kemudian yang terakhir adalah kode verifikasi atau QR Code untuk dokumen elektronik. Jadi, ketika Anda sudah memiliki sertifikat elektronik, QR Code akan dibuat berdasarkan sertifikat elektronik yang Anda miliki sebagai wajib pajak badan. Bukti pemotongan atau unifikasi berformat standar berbentuk dokumen elektronik tentunya akan berbeda dengan dokumen kertas. Ketika dokumen elektronik akan ditandatangani dengan QR Code. Nah, ketika Anda sudah memiliki sertifikat elektronik, Anda tidak perlu melakukan penandatanganan lagi secara manual. Selain itu, kita akan melihat SPT masa PPH unifikasi yang terdiri dari beberapa jenis PPH. Ada 4 ayat 2, ada pasal 15, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Artinya PPH unifikasi yang berbentuk dokumen elektronik akan mengakomodir 5 jenis masa SPT
yang harus kita laporkan dalam SPT masa PPh unifikasi. SPT masa PPh unifikasi dalam suatu masa pajak tidak wajib disampaikan jika tidak ada objek pemotongan atau pemungutan yang harus diterbitkan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Artinya jika Anda tidak melakukan pemotongan ataupun pemungutan, kenapa? Karena tidak ada transaksi, Anda tidak perlu menyampaikan SPT masa PPh unifikasi. Dan juga tidak terdapat pelunasan PPh terhutang atas transaksi atau kegiatan yang disetor sendiri. Artinya ketika memang tidak ada transaksi, Anda tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan yang harus menerbitkan bukti pemotongan PPh unifikasi. Oke. SPT masa PPh unifikasi yang berbentuk dokumen elektronik berbeda dengan dokumen yang bersifat formulir atau kertas ya. Jadi kalau dokumen elektronik dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Butport unifikasi. Ingat, ketika Anda melakukan pembetulan SPT masa PPh unifikasi, ketentuannya mengenai pembetulan SPT masa PPh unifikasi harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPh. Kemudian memberi tanda pada tempat yang disediakan pada SPT masa PPh unifikasi. Dan ketika belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap jenis pajak dan masa yang bersangkutan, bentuk SPT masa PPh unifikasi yang dibetulkan mengikuti bentuk semula sebelum dilakukan pembetulan. Artinya jika terjadi pembetulan ada dua kemungkinan. Pertama, pembetulan SPT masa PPh unifikasi ini akan mengakibatkan terjadinya kurang bayar. Jadi ketika Anda melakukan pembetulan bisa terjadi kurang bayar. Kenapa? Karena ada transaksi baru ataupun dasar pengenaan pajak terkait dengan PPh, adanya kekeliruan ya. Pada masa tersebut Anda memiliki kewajiban untuk pemotongan atau pemungutan di mana akibat dari transaksi tersebut adanya kurang bayar dan Anda melakukan pelunasan sebelum Anda melakukan pelaporan SPT masa. Kemudian pajaknya juga selain kurang bayar bisa terjadi lebih bayar karena ada terjadinya pembatalan. Bisa terjadi pembetulan, bisa terjadi pembatalan ataupun DPP transaksinya yang berbeda. Nah, sehingga pemotong atau pemungut dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. Atau kita juga bisa melakukan PBK, pemindah bukuan, jika terjadi transaksi pada masa tersebut ternyata lebih bayar. Oke. Selain itu, jika terjadi keterlambatan pelaporan dan pembayaran, bagaimana nih untuk SPT masa PPh unifikasi? Nah, jika Anda tidak menyampaikan SPT masa PPh unifikasi, meskipun terjadinya pemotongan atau pemungutan, ternyata Anda terlambat untuk melaporkan dan membayarkan SPT masa PPh unifikasi. Jika SPT masa PPh unifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Anda sebagai wajib pajak badan akan dikenakan sanksi administrasi pasal 7 Undang-Undang KUP berupa denda sebesar 100.000 yang dikenakan sebagai satu kesatuan. Kemudian penyetoran jumlah pajak serta tanggal jatuh temponya ya. Kita lihat nih, penyetoran jumlah pajaknya harus disampaikan atau dibayarkan kapan. Kemudian penyetorannya kita juga melihat ada jatuh tempo. Nah, ketika Anda melewati jatuh tempo tersebut, maka akan ada sanksi administrasi berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP berupa bunga. Jadi ketika Anda telat ada dua hal. Ada denda, ada juga bunga. Kemudian penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan. Jadi ada pembetulan juga ternyata kurang bayar atau lebih bayar ya. Tapi kalau ternyata kurang disetor atau kurang bayar akibat pembetulan SPT masa PPh unifikasi setelah tanggal jatuh temponya,
maka akan ada sanksi administrasi pasal 8 ayat 2A Undang-Undang KUP berupa bunga. Jadi ketika Anda telat, belum bayar, ternyata Anda bayar dan kemudian Anda telat lapor, ya. Dan kondisi yang ketiga, jika ada pembetulan yang menyebabkan kurang bayar. Nah, ingat, ada transaksi yang harus Anda selesaikan berupa sanksi administratif berupa denda ataupun bunga berdasarkan Undang-Undang KUP. Selain itu, jika kita melihat bahwa induk SPT masa PPA unifikasi berbentuk dokumen elektronik, ingat, ketika Anda menyampaikan SPT masa PPA unifikasi, Anda harus melihat masa pajak dan tahun pajaknya sudah benar atau tidak. Kemudian status SPT-nya normal atau pembetulan. Kemudian identitas pemotong atau pemungut PPh sudah sesuai atau belum. Dan ketika Anda mengklasifikasikan PPh-nya, masuk ke jenis PPh yang sudah sesuai dengan transaksi pemotongan atau pemungutan. Kemudian jumlah dasar pengenaan pajak ada di daftar rincian, di SPT masa induk tidak ada. Ingat ya. Kemudian jumlah nilai PPh yang dipotong atau dipungut, kemudian ditanggung pemerintah dan atau PPh yang disetor sendiri. Jumlah total PPh atau jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan itu akan tampil pada SPT induknya. Kemudian jika terjadi kurang atau lebih disetor karena pembetulan, ini juga akan muncul di induk. Selain itu, nama dan tanda tangan pemotongan atau pemungutan PPh atau kuasa dan tanggal SPT masa PPh unifikasi dibuat akan tampil di induk SPT unifikasi. Kemudian, jika ada rincian PPh yang disetor sendiri, maka di sini akan tampil pada PPh yang mana saja yang Anda sudah setorkan sendiri. Di sini akan ada tampilan daftar rincian PPh yang disetor sendiri dan daftar objek pot atau put, jadi potong atau pungut oleh pihak lain. Jadi masing-masing transaksi di sini akan ada daftar rinciannya. Semua yang Anda sudah input dalam SPT masa unifikasi akan ada rincian PPh yang disetor sendiri, kemudian objek potong atau pungut oleh pihak lain berdasarkan masing-masing jenis PPh, baik PPh pasal 22, 23, 26, pasal 15, pasal 4 ayat 2. Di sini akan terlihat bagaimana tampilan dari daftar objek pot atau put PPh oleh pihak lain, kemudian daftar bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi serta SSP, BPN dan bukti PPK. Nah, di sini adalah bagaimana kita melihat bahwa SPT masa PPh unifikasi sangat memudahkan wajib pajak dalam hal melakukan pemotongan ataupun pemungutan dari 5 jenis SPT yang berdasarkan pasalnya masing-masing, yaitu yang pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23, dan yang terakhir pasal 26. Luar biasa bukan perubahan yang terjadi pada e-boot pot yang sebelumnya adalah e-boot pot untuk mengakomodir PPh pasal 23 dan 26. Kali ini dengan perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana mengakomodir perubahan dari dokumen kertas menjadi dokumen elektronik. Ini merupakan suatu perubahan yang sangat signifikan pada Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya dengan 5 jenis PPh yang mengakomodir dengan SPT masa unifikasi. Tentunya ini sangat menarik untuk Anda, dan ketika Anda melakukan pemotongan atau pemungutan, Anda tentu perlu diasistensi dengan konsultan pajak yang resmi. Michael Consulting siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Kami adalah mitra bisnis terpercaya Anda sebagai profesional trusted advisor.
Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari Michael Consulting. Orang bijak, taat pajak. Terima kasih.